Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Nah, sebelum belajar jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu seperti biasanya ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari yang tema 5 ya, yang menuju masyarakat sejahtera, itu subtema 2 pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang kalimat utama, kemudian hak sebagai warga negara ya, pubertas, tarik kreasi, kemudian makna proklamasi serta upaya mempertahankan kemerdekaan itu seperti apa. Nah, hari ini kita melanjutkan yang pembelajaran 4, 5, dan 6. Langsung kita mulai ya. Nah, yang pertama, ya ada ayo berlatih, nanti silahkan diisi ya. Jadi kalau yang laki-laki nanti silahkan diisi bagian yang anak laki-laki ya. Jadi kalian mengamati diri kalian sendiri. Mohon maaf ya. Nah, jadi nanti kalian mengamati diri kalian sendiri dan isi ya sesuai dengan pertanyaan 5 poin ini. Nah, kalau sudah nanti silahkan dicek, di checklist ya, mohon maaf. Kalau belum juga silahkan di checklist. Nah, kesimpulannya nanti bagaimana, Bu? Nah, berarti kalau misalkan sudah, kesimpulannya berarti kalian sudah mengalami ya ciri-ciri pubertas. Seperti itu aja ya. Nah, ini juga untuk yang anak perempuan. Nah, ini sama seperti yang anak laki-laki tadi ya, cuman beda kan? Soalnya kan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki maupun perempuan itu tidak sama ya. Oke, berikutnya. Tari topeng kelana. Nah, ini ada tari topeng kelana. Jadi tari topeng kelana itu merupakan gambaran seseorang yang bertabiat buruk, serakah, penuh amarah, dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, makanya di sini yang di paragraf yang kedua itu ya, di paragraf kedua. Nah, ini yang bagian kalimat terakhir ya. Tari topeng kelana sering pula disebut topeng rowana. Nah, rowana itu merupakan salah satu tokoh dalam Ramayana, yaitu Rahwana. Rahwana itu dia kan adalah tokoh yang jahat. Nah, makanya tari topeng kelana itu dia menggambarkan seseorang yang bertabiat buruk, ya, serakah, penuh amarah. Nah, untuk lagu pengiringnya itu adalah Gonjing. Ini yang Bu Vita garis bawah, kemudian dilanjutkan dengan Sarung Hilang. Ya, ini untuk lagu pengiringnya. Kemudian dalam pertunjukannya, ya, setelah tari topeng tersebut selesai, penari biasanya melakukan nyarayuda atau ngarayuda. Nah, yakni meminta uang kepada para penonton, tamu undangan, pemangku, dan panitia hajat serta para pedagang. Nah, di bagian ngarayuda atau nyarayuda atau ngarayuda itu memberikan pesan moral kepada kita ya. Jadi mengingatkan kita tentang bagaimana sebaiknya berkehidupan di masyarakat. Ya. Nah, intinya ini hidup itu sebaiknya lebih banyak memberi daripada meminta. Jadi lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah ya. Karena di sini ini Kelana adalah seorang raja yang kaya raya yang tidak kurang suatu apapun, namun ia masih merasa kekurangan, merasa segalanya belum cukup. Nah, itu kan namanya serakah ya, Nak ya. Sehingga ia tetap berusaha mengambil sebanyak-banyaknya harta tanpa memedulikan apakah itu hak atau batil. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh. Nah, jadi Bu Vita dari dulu kalau ngajarin ke anak-anak, kita itu lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Jadi lebih baik memberi daripada meminta. Ya, kalau kalian memberikan otomatis kalian mendapat
yang namanya pahala, kayak gitu ya. Oke, berikutnya. Di sini yang ayo mengamati. Nah, nanti dilihat ya di bukunya ya. Ini tentang gerak kreasi bentuk tunggal. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu melangkah maju, kepala menengok, mengikuti langkah kaki. Nah, dilakukannya itu gerakannya 2 kali 8 hitungan. Nah, ini hitungan yang pertama dan hitungan yang kedua. Ya, jadi kepalanya kalau kakinya yang maju kaki kanan berarti dia menengoknya ke kiri. Ya, dan sebaliknya. Kemudian ini yang kedua, mengangkat 2 tangan kaki kanan lalu ditapakkan, kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping. Nah, lalu jinjit di belakang kaki kiri, ya lakukan kedua gerakan itu dalam 4 kali 8 hitungan. Jadi yang atas ini yang kakinya diangkat, ya lalu ditapakkan. Kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping, itu gerakan yang kedua, ya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Dah. Oke ya, berikutnya ya. Mengapa kita harus melaksanakan hak? Ya, hak itu adalah sesuatu yang harus atau yang wajib kita miliki, ya. Sejak lahir, bahkan di dalam kandungan pun kita juga sudah memiliki hak untuk hidup, ya. Itu semuanya hak ya, hak maupun kewajiban itu semuanya tertuang pada pasal-pasal UUD 1945. Nah, ini sekarang ya Bu Vita jelasin ya. Jadi pelaksanaan hak warga negara Indonesia itu berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Jadi ingat ya, tujuan nasional itu tertuang pada pembukaan UUD ya. Nah, pembukaan UUD 1945 alinea yang keempat. Ini silahkan digaris bawah karena seringkali keluar dalam ujian ya. Kemudian pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal UUD RI. Nah, yang Bu Vita jelaskan sebelumnya tadi ya. Hak dan kewajiban warga negara tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, ini di garis bawah juga karena dia sering keluar dalam ujian juga ini ya. Nah, tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Jadi nanti kewajibannya dilaksanakan tapi haknya enggak, itu enggak boleh. Jadi mereka harus dilaksanakan secara seimbang. Namun, ya biasakan yang dilaksanakan itu kewajiban dulu. Ya, daripada menuntut hak. Dan jika hak dan kewajiban dilaksanakan, akan tercapailah kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan negara. Nah, biasanya kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban, biasanya hak itu juga akan terpenuhi. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, makanya mereka harus dilaksanakan secara seimbang. Namun ingat ya, kewajiban itu diutamakan. Kemudian pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Contohnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Nah, itu kan kita memiliki ya hak dalam memilih ya. Berarti nah ini kegiatan memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Nah, jadi nggak boleh kalau misalkan kamu mau milih siapa, aku mau milih A, jangan, kamu milih yang B aja begini. Nah, itu nggak boleh. Itu berarti kalian memaksakan kehendak ya kepada orang lain, itu nggak boleh. Kan setiap orang memiliki hak untuk memilih. Ya, jadi dia mau memilih siapapun itu haknya dia. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nanti boleh dibaca sendiri ya, yang ini boleh dipahami. Berikutnya. Nah, kalau yang tadi kan gerak kreasi bentuk tunggal.
yang biasa ya. Nah, kalau yang ini tema kepahlawanan. Nah, yang pertama itu berlari-lari kecil membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri. Nah, jadi kalian lari-lari kecil membuat lingkaran. Kemudian meluruskan tangan ke kanan dan ke kiri ke arah kiri jinjit. Nah, dilakukannya sebanyak 1 kali 8 hitungan. Nah, seperti ini. Nah, ini posisinya ini nanti sambil lari ya. Kemudian kaki kirinya ke arah kiri itu jinjit. Jadi kalau misalkan kita masuk pasti kita praktek ya nak ya. Nah, kemudian mainkan tongkat. Nah, tongkat diluruskan ke atas, ke samping kanan, kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali. Nah, ini hitungannya 4 kali 4 hitungan. Ya. Oke, kemudian berikutnya tugas hari ini. Nah, hari ini Bu Vita tidak panjang kali lebar ya nak ya, karena materinya hanya sedikit ya. Nah, tugasnya nanti silahkan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 83 ya, yang tadi ya, yang mengamati diri sendiri ya, tentang pubertas. Jadi kalau yang anak laki-laki nanti yang diisi yang kolomnya untuk anak laki-laki, kalau perempuan berarti yang perempuan ya. Kemudian ayo berlatih halaman 90. Itu kalau tidak salah menentukan kalimat utama ya nak ya. Bisa ya menentukan kalimat utama ya. Oh bukan, yang halaman 90 itu tentang masa pubertas. Itu apa sih? Nah, nanti silahkan diisi ya. Boleh mencari di buku kalian, boleh. Mau Bu, saya mau cari referensi lain Bu, boleh. Nah, itu pasti nanti intinya sama ya. Kemudian yang ayo berlatih halaman 95 itu baru menentukan kalimat utama. Nah, kemarin sudah diajarin ya sama Bu Mega ya, yang di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalimat utama itu dia biasanya berada di awal kalimat. Kalau nggak gitu di akhir. Ya, itu untuk kalimat utama. Nah, jadi dia hampir sama. Nah, biasanya dia hampir sama seperti ide pokok. Nah, jadi kalimat utama paragraf ya itu merupakan kalimat yang berisi inti atau gagasan utama suatu paragraf. Ya. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Ya, ingat ya, biasanya terletak di awal. Kalau nggak di awal, dia di akhir. Nah, biasanya kalau di soal-soal ujian, kalimat utama itu biasanya terletak di awal ya. Dan kata atau kalimatnya itu 90% ya, itu mirip. Nah, seperti itu. Mungkin kalau kelas A sudah Ibu itu ya. Nah, kelas B nanti bisa dipelajari ya yang Bu Vita jelaskan barusan ya. Jadi kalimat utama itu ciri-cirinya biasanya kalau nggak di awal ya di akhir. Dan 90% biasanya kata-katanya ya itu hampir sama kayak gitu. Kemudian yang keempat ya, tugas keempat itu nanti soal latihan akhir subtema 2 halaman 99 sampai 102 yang Romawi A dan Romawi B ya. Seperti biasa, kalau ada kendala atau masih bingung, kalau kelas 6A nanti silahkan tanya ke Bu Vita, kalau kelas 6B nanti ke Bu Mega. Ya. Oke, baik Bu Vita ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Bu Vita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.